Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum ya tullab? Bagaimana kabar anak-anak ustazah? Semoga ananda semua selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita, melancarkan pembelajaran kita hari ini. Dan anak-anak ustazah, semangat selalu ya. Sholawat dan salam tetap kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, mulai pembelajaran kita hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Masih ingatkah anak-anak ustazah, apakah doa agar ditambahkan ilmu? Masya Allah ya, doanya yaitu kita baca secara bersama-sama ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Tahukah anak-anak ustazah kenapa kita meminta kepada Allah? Hal yang pertama kita minta itu adalah ilmu, karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Dan dengan ilmu juga kita bisa mengetahui ya, mana amalan yang dianjurkan, mana yang amalan tidak ada anjurannya ya. Maka dari itu, hal yang pertama sekali kita minta yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Adapun adab dalam menuntut ilmu, yang pertama, anak-anak ustazah ikhlaskan niatnya ya, ikhlas karena Allah untuk menuntut ilmu. Baca doa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah puas, serta doa yang tidak diijabah. Dengan membaca, dilanjutkan dengan membaca doa zikir pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Anak-anak ustazah, teman-teman semua, mari kita hafalkan bersama-sama ya zikir pagi hari ini. Agar ya kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Baik, hari ini kita semua akan belajar tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, tentu anak-anak ustazah sudah pernah mendengar bukan tentang penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan itu ditandai dengan tanda tambah. Dan pengurangan itu tanda operasi hitungnya adalah tanda kurang ya. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut. Ya, maka hari ini kita bahas satu-satu ya Nak ya. Nah, yang pertama adalah penjumlahan. Apa itu penjumlahan? Penjumlahan itu dilakukan dengan menjumlahkan ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Contohnya kita lihat di bawah ini ya. Di sini ustazah sudah mempunyai contoh yaitu 322 ditambah 206. Bagaimana caranya? Caranya kita cari dengan cara bersusun ke bawah ya. Ini caranya sangat mudah. Ustazah yakin dan percaya Ananda semua insya Allah bisa ya. Caranya kita tambahkan ya. Terlebih dahulu kita tambahkan yang di sebelah kanan. Ya Nak ya, yang di sebelah kanan yaitu 2. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Kita tulis angka 8 sejajar dengan satuan. Selanjutnya puluhan. Puluhannya angka 2 ya. Dan satu lagi 0. Maka 2 ditambah 0 itu sama dengan 2. Kita tulis sejajar ya dengan puluhan ya, dengan nilai tempat puluhan. Selanjutnya baru kita jumlahkan yang ratusan dengan ratusan, yaitu 3 ditambah 2. Berapa 3 ditambah 2? 3 ditambah 2 yaitu 5. Maka dapatlah hasilnya 322 ditambah 206 itu sama dengan 528 ya. Contoh yang kedua, nah, pada contoh yang kedua ini ada sedikit perbedaan ya dari contoh yang pertama. Apakah bedanya? Bedanya pada contoh ustazah yang kedua itu kita memakai teknik menyimpan ya. Kenapa harus kita simpan? Karena jumlah antara satu bilangan dengan bilangan yang lainnya itu lebih dari 9 ya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. 429 ditambah 547. Yang harus kita jumlahkan terlebih dahulu itu satuan dengan satuan ya. Satuannya yaitu 9 dengan 7. Maka kita jumlahkan 9 ditambah 7 itu sama dengan 16 ya. 9 ditambah 7 sama dengan 16. Maka 6 kita tulis di bawah, sedangkan satunya kita simpan di atas ya.
Jadi yang ditulis di yang sejajar dengan satuan ini adalah yang satuannya juga, yaitu angka 6. Sedangkan puluhannya itu kita letakkan di atas puluhan, sejajar dengan puluhan, yaitu 1 ya, 1 puluhan. Setelah satuannya kita jumlahkan, maka puluhan kita jumlahkan dengan puluhan. Karena tadi sudah ada kita simpan 1, maka puluhannya adalah 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 7. Dan selanjutnya ratusan dengan ratusan. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Maka dapatlah hasilnya 429 ditambah 547 itu sama dengan 976. Sangat mudah bukan? Ini adalah contoh penjumlahan ya. Dengan bersusun pendek ke bawah tentang penjumlahan. Selanjutnya kita bahas tentang pengurangan. Ya, pengurangan ini sama dengan penjumlahan. Ya, pengurangan sama dengan penjumlahan. Yang ratusan kita kurangkan dengan ratusan, puluhan kita kurangkan dengan puluhan, dan satuan kita kurangkan dengan satuan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ya nak ya. Yang pertama itu adalah 347 dikurang 134. Nah, langkah yang pertama yang harus kita kerjakan adalah mengurangkan satuan dengan satuan ya. Yang paling kanan yaitu yang satuan. Angka berapa itu satuan pada soal yang pertama ini ya? Masya Allah, betul sekali. Ya, 7 dengan 4. Maka kita kurangkan 7 dikurang 4 itu sama dengan 3. Selanjutnya, kita kurangkan puluhan dengan puluhan. Angka puluhannya adalah 4 dengan 3, yaitu 4 dikurang 3 sama dengan 1. Dan yang terakhir itu kita kurangkan antara ratusan dengan ratusan, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka hasil dari 347 dikurang 134 sama dengan 213 ya. Sampai di sini apakah anak-anak Ustazah fahim? Sangat mudah bukan? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya, Ananda amati contoh yang kedua. Masih tentang pengurangan ya. Tetapi pada contoh yang kedua ini ada proses peminjamannya nanti ya. Contoh soalnya yaitu 347 dikurang 129. Sama dengan contoh sebelumnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurangkan satuan dengan satuan. Ya, satuannya adalah 7 dengan 9. 7 dikurang 9, ya, itu tidak bisa ya nak ya, karena angka yang di atas lebih kecil daripada angka yang di bawah. Angka 7 lebih kecil daripada angka 9. Bagaimana lagi ya caranya? Caranya 7 harus meminjam kepada 4 sebanyak 10. Karena 4 itu puluhan ya. 7 meminjam 10 dari 40, maka 7 jumlahnya itu menjadi 17. Ya, 7 ditambah 10 sama dengan 17.
Setelah 17 lebih besar daripada 9, baru bisa kita kurangkan. 17 dikurang 9 itu sama dengan 8. Ya nak ya? Karena 4 tadi, karena nilai 4 sudah dipinjam dengan 7, maka 4 tinggal 3 ya. 3 dikurang 2 itu sama dengan 1. Dan kita kurangkan yang ratusan dengan ratusan, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 218. Alhamdulillah, hari ini pelajarannya kita cukupkan dulu ya. Sampai di sini. Anak-anak Ustazah, silahkan nantinya Ananda mengerjakan latihan yang Ustazah kirimkan di WA Group ya. Jadi, sangat mudah bukan menjumlahkan dan mengurangkan bilangan. Jadi, cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan itu sangat mudah. Yang pertama, kita jumlahkan atau kurangkan yang satuan dengan satuan. Setelah itu, kita jumlahkan atau kurangkan puluhan dengan puluhan. Dan yang terakhir, kita jumlahkan atau kita kurangkan ratusan dengan ratusan. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.